Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Semangat pagi. Kalau saya bilang semangat pagi, jawabnya pagi, pagi, pagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu saya dengan aksi nyata 1.4 ini mengenai budaya positif. Baiklah, kita langsung saja. Karena kok tidak muncul. Tadi muncul, sekarang nggak muncul. Nah, ini dia aksi nyata menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif modul 1.4 bersama saya Cici Febrianti, CGP Angkatan 8 dari SDN Balongsari 1, Kabupaten Karawang. Konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul ini yaitu yang pertama mengenai disiplin positif, yang kedua mengenai posisi kontrol, yang ketiga mengenai keyakinan kelas, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, dan yang kelima ada segitiga restitusi. Nah, kali ini kita akan berbagi ya. Saya tidak menggurui, mohon maaf Bapak Ibu, saya hanya berbagi ilmu yang saya dapat. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan siswa yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Kemudian tadi ada yang pertama disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Nah, disiplin positif dalam budaya kita, makna kata disiplin ini dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kemudian disiplin positif juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa rasa paksaan maupun tanpa hukuman. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup. Kira-kira buat apa kita bertahan hidup? Nah, terus yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga ada penguasaan. Yang keempat kebebasan. Dan yang kelima kesenangan. Tentunya ini semua kebutuhan dasar yang harus kita penuhi dan anak didik kita juga penuhi. Ya, kebutuhan dasar manusia itu kelima-limanya harus terpenuhi. Bertahan hidup, kita harus bekerja dengan tujuan untuk dapat mencari makan. Kita harus mendapatkan kasih sayang dan juga rasa diterima. Kemudian kita juga penguasaan itu mendapatkan apresiasi. Tidak dapat kita pungkiri bahwa terkadang kita juga butuh diapresiasi
atas apa yang telah kita lakukan. Begitupun dengan murid kita. Sesekali kita boleh mengapresiasi murid kita agar mereka semangatnya tetap terjaga begitu. Juga kebebasan. Nah, biasanya anak itu kan semakin diatur, semakin dikekang, mereka malah semakin brutal gitu, malah semakin menjadi-jadi. Jadi kita beri mereka kebebasan yang bertanggung jawab, betul. Kemudian ada kesenangan. Tentu kita ini hidup harus bahagia, harus senang, dan pembelajaran di kelas juga harus nyaman, bahagia, dan menyenangkan supaya murid-murid kita itu belajar dengan lebih fokus dan tidak merasa di bawah tekanan. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama, biasanya anak itu disiplin karena menghindari ketidaknyamanan dan menghindari hukuman. Biasanya murid melakukan disiplin diri ini karena takut dihukum. Misalnya, datang hari Senin pagi-pagi, biasanya datang ke sekolah jam 7, tiba-tiba hari Senin datang setengah 7 karena takut dihukum, takut ketinggalan upacara. Takut nanti kalau ketinggalan upacara disuruh berdiri di tiang bendera. Jadi karena takut dihukum datang paginya. Itu motivasi ekstrinsik, bukan intrinsik. Kemudian mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Nah, biasanya di kelas ada anak yang kalau mau melakukan hal-hal kebaikan itu supaya dipuji aja gitu sama guru. Tapi ketika gurunya nggak ada, ya mereka biasa lagi gitu. Tapi ketika gurunya ada, berbuat sok baik, seperti cari muka sama bapak ibu gurunya begitu. Kemudian ada menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, kalau ini murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama ada mengenai hukuman dan penghargaan. Dengan hukuman, tentunya yang pertama pasti menyakitkan. Hukuman itu cenderung menyakitkan. Misal, tiba-tiba dihukum suruh hormat di tiang bendera. Panas kan, pegel, menyakitkan. Kemudian juga tidak nyaman. Murid menjadi takut. Terus memaksa juga. Murid menyembunyikan kesalahan. Jadi karena takut dihukum, sehingga dia memilih untuk tidak jujur. Karena kalau jujur, takut semakin disalahkan sama bapak ibu gurunya. Dan yang keenam ada murid menjadi rendah diri. Karena ini biasanya guru yang selalu membuat muridnya merasa bersalah. Jadi karena guru sering membuat muridnya merasa bersalah, sehingga murid menjadi rendah diri. Kemudian mengenai penghargaan, rasanya yang pertama tidak efektif. Boleh sesekali kita memberikan penghargaan, namun jangan terlalu sering, karena nanti efeknya kurang bagus juga untuk murid. Khawatirnya ke depan kalau tidak ada penghargaan, ya dia akan biasa aja karena saya juga nggak dapat penghargaan, biasa aja gitu. Kecuali ada penghargaan gitu. Kemudian yang kedua, merusak hubungan atau iri. Kadang-kadang kan karena temennya dapat penghargaan terus, saya emang nggak dapat, terjadilah iri gitu. Kemudian tidak ditemani dan lain sebagainya. Yang ketiga ada mematikan kreativitas. Jadi karena terlalu sering diberi penghargaan, sering dipuji, merasa sudah luar biasa, sehingga kreativitasnya menjadi biasa saja. Juga menghukum dengan sistem ranking. Nah, ini yang masih terjadi juga di sekolah kita, sistem ranking. Dan yang terakhir ada merampas hak menghargai dirinya. Begitu. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas sukses, yaitu dengan konsekuensi dan restitusi. Dengan konsekuensi yang pertama, penguatan jangka pendek. Kemudian yang kedua ada perlu monitoring berkelanjutan.
ada stimulus respon, murid menghormati peraturan, dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Nah, berbeda dengan restitusi. Jika restitusi ini, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi, kalau konsekuensi itu dia hanya sebatas, oh aturannya A, kalau kita melanggar nanti kita B. Tapi kalau restitusi ini, dia jadi si murid itu menjadi sadar, memiliki kesadaran dirinya. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya, kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian teori kontrol juga nih, dirinya itu memegang kontrol. Jadi dia nanti harus tahu apa yang dia lakukan, apa dampaknya, dan dia harus bagaimana. Dan yang kelima, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Selanjutnya ada konsep disiplin pendekatan restitusi. Pendekatan restitusi yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Goosen pada tahun 2004. Ciri-cirinya, yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Lalu tawaran, bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri dan mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Jadi misalnya dia berbuat salah, guru itu tidak langsung menjudge, kamu ini gini, bapak hukum karena kamu telah membuat salah. Tidak seperti itu, tapi dicari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tersebut. Lalu fokus pada karakter, bukan tindakan, dan menguatkan. Lalu fokus pada solusi. Perbedaannya, contoh kasusnya misal siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, banyak juga kan ya di kelas Bapak Ibu semua siswa yang kadang tidak mengerjakan PR. Misal, jika dengan hukuman, guru akan menghukum siswa untuk hormat bendera selama 10 menit misalnya karena seringnya tidak mengerjakan PR. Lalu guru marah dan murid menjadi takut. Nah, kalau dengan konsekuensi, dengan aturan tapi dia melanggar, dia tahu itu nggak boleh tapi dilanggar. Lalu guru itu memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, berbeda jika dengan restitusi. Jika dengan restitusi ini, guru menanyakan keyakinan kelas, dirinya, dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi mencari solusi bersama. Solusi itu bukan datang dari guru sendiri, tapi bertanya juga kepada siswa. Kamu sudah berbuat begini nih, kamu tahu apa yang kamu lakukan ini salah. Jadi gimana nih ke depannya? Apa yang harus kamu lakukan? Begitu. Lalu guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, mengenai yang tadi hukuman dan konsekuensi itu berhubungan 5 posisi kontrol restitusi. Nih ada 5 posisi kontrol kita nih sebagai guru. Coba Bapak Ibu lihat, menurut Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu ini ada di posisi mana? Pemberi hukumankah? Pembuat rasa bersalahkah? Atau sebagai teman? Atau sebagai pemantau? Atau sebagai manajer? Kalau saya pribadi, jujur, sebelum mengetahui ini, mempelajari ini, posisi saya lebih sering pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, dan sebagai teman. Biasanya kan tidak dapat kita pungkiri ya, apalagi masalahnya misal ada kasus anak tawuran atau pemalakan. Pasti kita langsung emosi kan, langsung emosi dipanggil, siswanya langsung ditanya-tanya, begini gitu kan, langsung dimarah-marahin, kamu ini gini.
atau enggak dimarah-marahin, tapi cara menyampaikannya seolah-olah siswa itu salah banget gitu. Dia nggak bisa berkata-kata lagi, seolah-olah dia memang benar-benar salah sekali, sehingga dia tidak bisa berkutik lagi dan dia bingung gitu, memang salah banget ya, memang nggak bisa diperbaiki ya gitu. Terus kalau sebagai teman, nah ternyata yang saya anggap sebagai teman dengan siswa itu saya kira baik, tapi tidak terlalu baik juga. Karena terkadang ketika kita menganggap siswa itu teman, ada juga siswa itu yang tidak menghargai atau kurang menghargai gurunya karena mereka merasa mereka sudah berteman gitu. Terus juga biasanya kalau udah merasa dekat, ketika mereka salah, bapak ibu gurunya biasanya akan bilang, ih kamu gimana sih, jangan kayak gitu dong, jangan bikin ibu malu dong, harus bikin ibu bangga gitu. Biasanya seperti itu kalau sebagai teman, karena merasa sudah akrab, kasihan gitu sama muridnya. Nah padahal yang seharusnya itu, kita itu sebagai guru harusnya ada di posisi pemantau atau manajer. Nah ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Pada kasus siswa mengejek temannya sampai menangis. Kalau posisi kita sebagai penghukum, pasti kita berkata, hargai teman kamu dong. Sudah mulai saat ini kamu duduk sendiri. Dan biasanya nada posisi penghukum ini cenderung lebih tinggi. Nadanya cenderung lebih tinggi. Nah, kemudian ketika pembuat rasa bersalah, pasti akan berkata, sesama teman itu harus saling menghargai. Coba kalau kamu yang diejek seperti itu, gimana coba perasaan kamu? Pasti gitu kan? Gimana coba perasaan kamu? Kamu juga pasti sedih kan? Kasihan teman kamu. Jadi seolah-olah dia benar-benar ngerasa bersalah banget gitu, dibuat ngerasa salah banget. Nah, terus yang posisi sebagai teman, seperti yang tadi saya bilang, kalau posisi sebagai teman karena merasa sudah akrab, pasti akan bilang, ayolah jangan saling meledek begitu. Kan kalau ketahuan kelas lain, ibu yang malu, masa cuma gara-gara ejek-ejekan gitu sampai menangis, sampai kelas lain tahu gitu kan. Jangan kayak gitu dong, bikin ibu bangga dong, jaga nama baik ibu gitu kan biasanya. Nah padahal seharusnya kita itu ada di posisi pemantau atau manajer. Ketika di posisi pemantau, yang seharusnya dibilang adalah, kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya. Nah, ketika pemantau ini lebih kepada konsekuensi, lebih terpaku kepada konsekuensi. Namun di manajer ini, nah yang paling harus sebetulnya ada, ini kita di posisi manajer ini. Ketika kita di posisi manajer, kita menghadapi siswa kita yang bermasalah, yang pertama kita lakukan, kita kelola dulu emosi kita. Sebelum kita menghadapi siswa, kita kelola dulu emosi kita. Jangan sampai kita udah marah duluan nih, udah emosi duluan, sehingga jadilah kita seorang penghukum gitu. Kalau di posisi manajer ini biasanya nada bicaranya cenderung lebih datar, membela enggak, menyalahkan enggak gitu. Biasanya yang dikatakannya tuh, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah gitu, jadi bertanya, mencari solusi bersama. Begitu Bapak Ibu, halo. Nah kegiatan yang selanjutnya yaitu kegiatan membuat keyakinan kelas. Nah ini biasanya salah satu yang menjadi cara untuk mendisiplinkan siswa, yaitu membuat keyakinan kelas. Dan ini kebetulan sudah saya coba terapkan di kelas saya, di kelas 5 ya. Dan memang betul, sangat terasa sekali perubahannya ketika kita membuat keyakinan kelas dengan tidak membuat keyakinan kelas. Biasanya saat belum dibuat keyakinan kelas, siswa itu ya kalau guru belum datang berisik, rame, keluar dan lain sebagainya. Tapi ketika setelah membuat keyakinan kelas,
karena keyakinan itu dibuat bersama-sama antara guru dengan siswanya, disepakati bersama, jadi mereka sadar gitu, menyadari bahwa oh ini nih kita yang buat nih, masa kita yang melanggar, kan kita yang mau kelas kita kayak gini gitu. Dan memang betul saat saya belum datang ya kelas aman gitu, saya ngerasanya gitu, nggak, ya minimal tidak keluar dari kelas. Terus ketika masuk mereka sudah dalam keadaan siap belajar, sudah berdoa, sudah pokoknya sudah siap belajar gitu, lebih tertib, lebih tenang. Kemudian ketika pembelajaran berlangsung pun tidak ada lagi yang namanya mengejek teman, karena pada saat pembuatan keyakinan kelas itu ada anak yang menulis jangan mengejek teman di dalam kelas, katanya begitu. Sehingga ya karena hasil keyakinannya ditempel, semuanya tahu, jadi mereka berusaha menepati itu. Ketika ada yang mulai berisik, saya cukup bilang halo, semuanya akan menjawab hai, maksimal 3 kali. Alhamdulillah semuanya kembali kondusif begitu. Nah ini proses pembuatan keyakinan kelas di kelas 5 kemarin, pas tahun ajaran baru. Lalu bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, pembentukan keyakinan kelas ini yang pertama lebih abstrak dari peraturan. Jadi sebelum kita bikin keyakinan kelas, kita kasih tahu dulu peraturannya. Nah, biar siswa tahu. Jadi keyakinan kelas itu tidak keluar dari peraturan sekolah. Kita kasih tahu dulu peraturan sekolah. Kemudian bersifat universal pernyataannya, dibuat dalam bentuk positif. Jadi kata-katanya lebih positif. Misalnya kata-katanya jangan datang terlambat, tapi diganti dengan datang lebih awal begitu. Terus sedikit saja agar mudah diingat, jadi tidak usah panjang-panjang kata-katanya. Dan juga menyesuaikan dengan kondisi kelas atau sekolah agar mudah diterapkan. Yang terakhir, melibatkan semua, guru dan siswa itu terlibat agar semuanya sama-sama merasa bertanggung jawab. Nah, yang terakhir ini ada materi mengenai segitiga restitusi. Ketika siswa sudah disiplin melalui keyakinan kelas itu, kemudian kebutuhannya sudah terpenuhi, ada yang terakhir segitiga restitusi. Cara penanganan masalahnya. Di segitiga restitusi ini dalam menangani masalah biasanya yang pertama dilakukan itu menstabilkan identitas dulu. Seperti apa menstabilkan identitas itu? Ditanya dulu apa yang melatar belakangi siswa itu melakukan tindakan yang salah. Kemudian setelah menstabilkan identitas, ada validasi tindakan yang salah, alasannya ditanya juga. Kemudian ada menanyakan keyakinan. Nah, siswa udah tahu nih kalau dia ini salah, kemudian kita menanyakan keyakinannya. Biasanya kalau kamu sudah tahu kamu itu salah, selanjutnya Bapak ingin tahu atau Ibu ingin tahu apa yang akan kamu lakukan gitu. Ditanya. Jadi nanti misalnya siswa itu nggak ngerjain PR, terus alasannya karena dia banyak kegiatan sehingga dia lupa. Nah, karena kamu tahu kamu itu salah, menurut kamu melanggar keyakinan kelas kita tidak? Misalkan iya jawaban siswanya. Terus kita tanya lagi, kalau kamu tahu itu salah, kamu sudah tahu kamu melanggar keyakinan kelas, lalu apa yang akan kamu lakukan? Nah, biasanya kayak gitu. Ditanya solusinya dari siswanya. Nah, ini video penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan kepada siswa yang tidak mengerjakan PR. Selamat mendengarkan. Bisa diputar nggak ya? Nomornya harus apa? Sebentar ya. Ini aja. Karena yang tadi rusak, kita lihat di sini saja.
Nah, bentar. Nah, di sini menstabilkan identitas ditanya, pasti kamu punya alasan dong kenapa kamu nggak ngerjain PR gitu. Terus siswanya menjawab, iya bu, soalnya saya pulang sekolah langsung madrasah, pulang madrasah ngaji, habis ngaji setelah maghrib ngaji lagi, habis ngaji lagi saya ketiduran katanya. Terus ini ditanya, kira-kira dengan seperti itu melanggar keyakinan kelas yang sudah dibuat enggak gitu. Terus kata siswanya, iya bu, melanggar. Arin melanggar keyakinan kelas, Arin tidak bertanggung jawab, kata dia. Nah, karena dia sudah menyadari bahwa dia itu melanggar keyakinan yang telah dibuat, dia tidak bertanggung jawab, akhirnya ditanya lagi, kira-kira apa yang akan kamu lakukan nih ke depannya? Kan kamu tahu nih kamu salah. Lalu dia bilang bahwa Arin tidak akan mengulanginya lagi, lain kali Arin akan belajar mengatur waktu dengan lebih baik lagi. Nah, karena siswa sudah sadar, ya sudah, selesai sampai di situ aja gitu. Selesai sampai di situ, dia sadar, punya kesadaran sendiri kalau dia salah, selesai dan kembali lagi ke dalam kelas belajar lagi seperti biasa. Seperti itu, selesai sampai di situ. Selanjutnya boleh kita sharing atau berbagi atau ada yang mau ditanyakan, mangga silakan. Boleh, Pak Haji. Ya, mohon maaf Bu Guru. Tadi kan mohon maaf, tadi Ibu bercerita atau menjelaskan tentang budaya positif di sekolah. Yang ingin saya tanyakan, seberapa pentingkah kita menerapkan budaya positif di sekolah? Terima kasih. Ya, mengenai budaya positif di sekolah, tentu sangat penting ya, karena tujuan budaya positif ini pasti tujuan budaya positif ini kan pasti untuk membentuk karakter anak yang menjadi lebih baik lagi gitu. Kita semua percaya bahwa tujuan itu karakter anak itu penting ya. Sekolah itu kan untuk salah satunya pembentukan karakter anak yang baik, yang disiplin, yang sopan, yang santun begitu. Terus sesuai dengan pernyataan KHD juga mengenai tujuan pendidikan yang mengisyaratkan bahwa sebagai guru perlu membangun komunitas di sekolah untuk menyiapkan murid di masa depan agar menjadi manusia berdaya, tidak hanya untuk pribadi tapi juga berdampak pada masyarakat. Kan kalau misalnya siswa Balongsari nih ketemu sama gurunya di jalan, tapi dia cuek-cuek aja gitu, tidak nanya gitu, nggak apa gitu, kayak nggak kenal aja gitu kan, berarti kan karakternya kurang bagus gitu kan, kurang penanaman karakternya kurang gitu. Terus budaya positif yang biasanya harus dilakukan di sekolah, minimal ya jangan yang luar biasa dulu lah gitu, yang kecil-kecil aja. Minimal kita menyapa siswa kita setiap pagi gitu, siswa kita setiap pagi. Paling tidak dengan seperti itu mereka merasa diperhatikan. Ketika kita sudah berusaha memberi contoh, pasti kan lama-lama bapak ibu aja nyapa, masa saya nggak nyapa gitu kan. Terbentuklah gitu, jadi budaya positif, lama-lama saling sapa menyapa, senyum, salam, sapa sesuai dengan visi sekolah kita begitu. terima
Ada yang mau menambahkan, teman-teman? Ya, Pak Ulung boleh. Beda pertanyaan. Bertanya. Iya bertanya, betul. Izin bertanya. Pakai mic biar kedengeran suaranya. Mohon izin bertanya, Bu. Ya, Terima kasih atas kesempatan waktunya untuk saya bisa menanyakan beberapa slide yang sudah dipaparkan tadi. Mungkin saya lebih kepada untuk menanyakan lebih kepada perihal kebutuhan dasar manusia. Ada 2 poin yang akan saya tanyakan. Yang pertama, haruskah kebutuhan dasar manusia itu terpenuhi semuanya? Ya, poin ke-1. Yang kedua, apa dampak jika ataupun apa pengaruh ya jika kebutuhan dasar manusia tersebut tidak dipenuhi semuanya? Mungkin seperti itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. iya baik. Terima kasih Pak Ulung. Yang pertama, apakah kebutuhan dasar apakah kebutuhan dasar manusia itu harus terpenuhi semuanya? Ya. Kan tadi Cici sudah bilang harus terpenuhi semuanya. Menurut Pak Ulung, misalkan tadi kebutuhan dasar itu ada 5. Ada bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, kemudian juga ada penguasaan, ya, memberi penghargaan, kebebasan dan kesenangan. Misal nih, Pak Ulung kebutuhan dasar salah satunya tidak ada, rasa kasih sayang dan tidak diterimanya nggak ada nih. Gimana perasaan Pak Ulung? Pasti akan sedih kan, lebih ke menyendiri karena merasa tidak diterima misalnya di sekolah ini, begitu. Terus ketika bertahan hidup misalnya, bekerja buat apa? Cari uang kan? Biar apa? Biar bisa makan, biar bisa bertahan hidup, ya kan? Kalau itu tidak ada gimana? Terus kalau ke murid kita, misal Bapak Ibu pasti sudah lebih ini ya, sudah lebih berpengalaman. Misalnya ada anak murid kita yang sering banget cari perhatian sama Bapak Ibu gurunya. Kadang kita risih, tidak bisa kita pungkiri, kadang risih kok ini anak cari perhatian banget gitu. Ternyata setelah ditanya-tanya, backgroundnya dia kurang kasih sayang. Nah, itu satu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, begitu. Terus tadi yang kedua apa? Pengaruhnya, dampak. Ya itu tadi sekalian jawabannya kan, dampaknya benar, ya kan? Ketika tidak terpenuhi, satunya jadi caper, ya. Terus juga kalau misalnya kita nggak diterima di lingkungan kita akan merasa sedih, gitu kan, asing, gitu kan. Terus kalau misalnya kurang kebebasan, terlalu diatur, biasanya kan orang semakin diatur, semakin beringas gitu, semakin saya mau melakukannya gitu. Biasanya kan seperti itu. Gitu. Gimana Pak Ulung? Terima kasih. Cukup? Jawabannya cukup sangat. Sudah ada gambar. Oke, baik. Terima kasih. Iya ada. Siap. Gimana Bapak Ibu yang lain? Cukup? Cukup. Nah, harapannya dari menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif ini, semoga ada yang salah satu yang menginspirasi Bapak Ibu untuk diterapkan di kelas gitu. Amin. Amin, amin. Nanti boleh berbagi, misalnya mau bikin keyakinan kelas boleh. Terus mau apa gitu yang lainnya, menerapkan budaya positif yang lainnya boleh. Mudah-mudahan kita semua menjadi Bapak Ibu guru yang benar-benar guru itu digugu dan ditiru gitu. Ya, amin. Alhamdulillah selesai sudah pemaparan materi dari saya. Terima kasih semuanya, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Mohon maaf apabila saya banyak kesalahan dan mengganggu waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.